Welcome to Arnie Mabruria's channel, and enjoy the videos here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda besar kiamat, salah satu yang paling ditakuti oleh seluruh umat manusia adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan betapa dahsyatnya fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Namun sebelum ia muncul, Nabi SAW memberi kita beberapa petunjuk dan tanda-tanda. Tanda-tanda yang bisa menjadi peringatan agar kita semakin kuat mempersiapkan iman. Hari ini, mari kita bahas dengan hati-hati dan penuh adab. Apa saja tanda-tanda yang disebutkan Nabi, dan apakah sebagian darinya mulai terlihat di zaman kita? 1. Dajjal tidak akan keluar hingga manusia jauh dari iman. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa fitnah Dajjal akan muncul pada saat manusia melemah imannya, banyak tenggelam dalam dunia, dan lalai dari agama. Di zaman sekarang, kita melihat banyak orang lebih percaya pada teknologi daripada pada Allah. Manusia sibuk dengan harta, popularitas, dan dunia. Banyak yang meninggalkan sholat dan menjauh dari Al-Quran. Kebenaran sulit dibedakan dari kebatilan. Apakah ini tanda pasti? Tidak. Tapi kondisi-kondisi seperti ini mirip dengan kondisi yang digambarkan Nabi SAW menjelang keluarnya Dajjal. 2. Banyaknya fitnah kecil sebagai pembuka fitnah besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul fitnah-fitnah kecil seperti potongan malam yang gelap. Fitnah yang membuat seseorang di pagi hari beriman, di sore hari kufur, atau sebaliknya. Hari ini kita melihat fitnah informasi, berita palsu, kontroversi, dan kebohongan yang sulit dibedakan. Fitnah teknologi, manipulasi gambar, suara, dan video deepfake yang bisa membuat orang percaya sesuatu yang tidak nyata. Fitnah ideologi, pemikiran sesat yang melemahkan iman umat. Ini bukan bukti Dajjal sudah dekat, tetapi fitnah-fitnah ini adalah latihan sebelum fitnah terbesar datang. 3. Banyaknya kebodohan terhadap agama. Hadis sahih menyebutkan bahwa menjelang akhir zaman, ilmu akan diangkat dan kebodohan akan merajalela. Ilmu diangkat bukan berarti para ulama hilang dalam sekejap, tetapi perlahan orang tidak lagi peduli belajar agama, generasi muda jauh dari masjid, ilmu agama diganti opini pribadi. Di masa ketika ilmu agama lemah, fitnah Dajjal akan lebih mudah masuk. Seseorang yang tidak mengenal akidah bisa mudah tertipu oleh keajaiban Dajjal. 4. Krisis, kekeringan, dan ujian ekonomi. Beberapa riwayat sahih menggambarkan bahwa salah satu tanda besar sebelum munculnya Dajjal adalah masa-masa sulit, krisis makanan, kekeringan panjang, dan manusia dilanda kesusahan ekonomi. Dajjal akan memanfaatkan kondisi itu dengan menawarkan rizki instan agar manusia menyembahnya. Saat ini, dunia mulai menghadapi perubahan iklim, krisis pangan, kekeringan, dan ketidakstabilan ekonomi global. Apakah ini tanda langsung? Kita tidak boleh memastikan. Namun ini mengingatkan kita pada gambaran yang disebutkan Nabi SAW. 5. Kemajuan teknologi yang memberikan gambaran tentang fitnah Dajjal. Rasulullah SAW menyebut bahwa Dajjal akan membawa hal-hal seperti surga dan neraka versi dirinya, bisa memberi hujan, bisa memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman, bisa berjalan sangat cepat, seperti awan tertiup angin. Hari ini, manusia melihat teknologi ramalan cuaca, drone dan pesawat supersonik, teknologi AI yang mampu menciptakan ilusi, manipulasi video yang sangat realistis, teknologi medis yang seolah menghidupkan kembali orang. Apakah ini fitnah Dajjal? Tidak. Namun ini menunjukkan betapa manusia sudah terbiasa dengan keajaiban buatan, dan betapa mudahnya orang percaya pada apa yang ia lihat, meskipun itu ilusi. 6. Banyaknya klaim-klaim palsu tentang penyelamat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebelum datangnya Dajjal akan muncul 30 pendusta besar, masing-masing mengaku sebagai nabi, penyelamat, atau tokoh besar yang membawa misi ilahi. Hari ini kita melihat orang-orang yang mengaku nabi, tokoh-tokoh yang mengklaim bisa menyelamatkan manusia, pemimpin yang meminta masyarakat mengkultuskannya. Semua ini adalah tanda bahwa dunia mudah tertipu oleh klaim-klaim palsu. 7. Apakah tanda-tanda ini berarti Dajjal sudah dekat? Jawabannya, kita tidak boleh memastikan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dajjal akan muncul. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita petunjuk-petunjuk ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan iman. Karena yang lebih penting dari mengetahui kapan Dajjal akan datang adalah memastikan hati kita siap. 8. Bagaimana cara kita bersiap? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut beberapa hal. Menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal di akhir solat, menguatkan iman, akidah, dan hubungan dengan Al-Quran, menjauhi fitnah-fitnah kecil, tidak mendekati Dajjal ketika ia muncul. Kekuatan menghadapi Dajjal bukan pada kecepatan, senjata, atau teknologi, tetapi pada keteguhan iman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hingga hari ini Dajjal belum muncul. Namun tanda-tanda zaman memberi kita peringatan agar tidak lalai, tidak tertipu, dan tidak merasa aman dari fitnah. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for visiting, and don't forget to like, share, and subscribe to Arnie Mabruria's channel. Thanks!